Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan setiap tanah hati kita untuk kita bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya ada kemurahan, ada kebaikan yang baru dari Tuhan, yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami hamba-Mu yang berkenan padamu Tuhan, untuk kami melihat pertolongan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Kau yang bertahta dalam hidup kami, Kau yang ada buat kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Yesus Bapakku, ku berterima kasih Tuhan. Kami mau mengiring-Mu, kami mau mengikuti-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami alat-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami renungkan firman-Mu, kami buka tanah hati kami dan kami siap untuk ditabur oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama CKI Pondok Daud. Doa dan harapan saya kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang bersama-sama mengikuti doa pagi dalam berkat-berkat yang Tuhan terus nyatakan atas tiap kehidupan kepada Bapak Ibu Saudara.
Saudara, mari saja pada pagi hari ini sebelum kita akan menjalankan aktivitas kita masing-masing, tugas kita, biarlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu, percaya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini masih berbicara tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, saat pagi hari ini saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita sekalian merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tentu pada saat pagi hari ini kita boleh ada, bukankah itu semua adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita bersama. Berbicara tentang kemurahan kebaikan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Berbicara tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimanapun berada, mari saya ajak pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, Mazmur Daud ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud merasakan betapa penyertaan Tuhan. Daud merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu Daud sebelum menjadi raja, dialah orang yang mengembalakan domba. Betapa dia menyertai, menolong setiap domba-domba yang digembalakannya ketika ada binatang buas. Dan Daud sebagai orang yang percaya merasakan penyertaan daripada Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kata mengikuti berarti menyertai, mengiringi. Daud merasakan bahwa penyertaan daripada Tuhan, yaitu kebajikan dan kemurahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan daripada Daud. Kemurahan dan kebajikan daripada Tuhan bukan hanya sesaat, hanya waktu ini saja. Tetapi penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu adalah anytime, kapanpun, setiap saat.
Nah, Daud merasakan betapa penyertaan daripada Tuhan, yaitu kemurahan dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan daripada Daud. Bukan hanya sesaat, waktu tertentu, tetapi anytime, kapan saja, setiap saat itu terjadi dalam kehidupan daripada Daud. Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, sudahkah kita merasakan akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita? Bukan hari ini saja, tetapi terus menerus, kapanpun, setiap saat, bahwa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu yang menyertai, yang mengikuti kita. Ketika kebaikan dan kemurahan Tuhan itu terus mengiringi kita, mengikuti kita, artinya kita menjadi orang-orang yang dikenan daripada Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, di saat kita menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, seperti Daud, kemurahan dan kebaikan Tuhan itu terus akan mengikuti kita, mengiringi kita, menyertai kita senantiasa. Bukankah itu menjadi doa dan harapan kita sekalian sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan? Jadilah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Maka kebaikan dan kemurahan Tuhan itu terus mengiringi dalam setiap kehidupan kita. Bukan saja di saat-saat kita mengalami hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kenyamanan, namun di saat-saat kita dalam pergumulan pun Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengikuti kita, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Artinya kebaikan dan kemurahan itu menyertai kita, mengikuti kita. Kapan saja, di mana saja kita berada, Tuhan ada. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, rahasia yang dimiliki oleh Daud ketika kemurahan dan kebaikan Tuhan itu menyertai, mengikuti Daud, ada satu rahasia yang dilakukan oleh Daud, yaitu diam dalam rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah seseorang yang hidup karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, bergaul intim dengan Tuhan, hidup dekat kepada Allah. Kita rindu, kita menjadi orang-orang yang hidup dekat kepada Tuhan. Kita semua rindu hidup kita senantiasa ketika kemurahan dan kebaikan Tuhan itu menyertai kita, mengikuti kita. Mau tidak mau, rahasia yang diungkapkan oleh Daud harus ada dalam kehidupan kita, yaitu akan diam dalam rumah Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup terus bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Di saat-saat hati kita tertuju kepada Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita dekat kepada Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dua hal inilah yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini.
bagaimana kita mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, kita harus merasakan dan menikmati akan kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan itu senantiasa. Dan yang kedua, kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti doa pagi saluran online bersama dengan GKI Pondok Daud. Kiranya Tuhan menolong, menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.